Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai tempat hidup makhluk hidup kelas 2 semester 1. Tentunya kalian tidak asing mendengar kata tempat hidup makhluk hidup, karena setiap makhluk hidup memiliki tempat hidup yang berbeda-beda, yaitu hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Apakah kalian tahu? Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, hidup di air, bahkan ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Kalian pasti mengetahui hewan yang hidup di darat yaitu hewan apa aja. Mari kita sebutkan ya. Hewan yang hidup di darat ialah kuda, sapi, burung, kambing, dan masih banyak lagi hewan yang hidup di darat. Gak bisa kita sebutin satu persatu ya. Sedangkan hewan yang hidup di air, ada ikan, ada cumi-cumi, ada udang, ada kepiting, ada kuda laut, dan masih banyak lagi ya. Gak perlu disebutin satu-satu karena nanti takut lama. Dan juga kan ada hewan tuh yang hidup di 2 tempat, di darat dan di air. Kita sendiri sering melihat hewan tersebut karena ada di dekat sekitar rumah kita, yaitu hewan katak. Katak tuh bisa tinggal di 2 tempat sekaligus, di darat dan di air. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki tempat hidup yang berbeda-beda loh teman-teman. Apakah kalian tahu tumbuhan yang hidup di air itu apa aja? Kalian pasti tahu ya tentunya, karena kita juga sering menjumpai tumbuhan yang hidup di air. Baik, di sini saya akan menyebutkan teratai adalah contoh tumbuhan yang hidupnya di air. Teratai hidup terapung di atas air, daun yang lebar dan akarnya terendam dalam air. Selain teratai, tumbuhan yang hidup di air adalah eceng gondok. Kalian pasti sering lihat ketika pergi ke sawah, pasti tuh ada eceng gondok, ada juga teratai, tapi sekarang sudah jarang sih ya. Baik, setelah tadi kita menyebutkan tumbuhan yang hidup di air, sekarang kita akan menyebutkan tumbuhan yang hidup di darat itu apa aja dan di mana saja. Baik, tumbuhan yang hidup di darat, banyak sekali tumbuhan yang hidup di darat. Ada yang tumbuh di ladang, ada yang tumbuh di sawah, ada yang tumbuh di kebun, bahkan ada juga tumbuhan yang hidup di hutan. Pasti kalian terkejut mendengar ada tumbuhan yang hidup di hutan. Kira-kira tumbuhan apa aja ya yang hidup di hutan? Di sini saya akan menyebutkan contoh tumbuhan yang hidup di darat terlebih dahulu. Tumbuhan yang hidup di darat ialah pohon pisang, pohon mangga, pohon jambu air, jambu biji, lengkeng, rambutan, dan masih banyak lagi tumbuhan yang hidup di darat. Mungkin kita tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, tapi kalian bisa tahu lah tumbuhan yang hidup di darat tuh kira-kira tumbuhan apa aja. Sedangkan kaktus berwarna hijau dan berduri. Kaktus biasanya hidup di tanah yang kering dan panas. Kaktus berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan lain. Ia bisa bertahan hidup meskipun tanahnya dalam keadaan kering dan mungkin panas ya. Kan biasanya tumbuhan-tumbuhan lain tuh kalau tanahnya kering bahkan panas, akan banyak tumbuhan yang mati. Berbeda lagi dengan kaktus. Kaktus bisa bertahan hidup meskipun di padang pasir, karena kaktus dapat menyimpan cairannya dalam tubuhnya itu dengan lama, sehingga dia bisa bertahan hidup meskipun dalam keadaan tanahnya kering ataupun di padang pasir. Berbeda halnya dengan padi. Padi tidak bisa hidup di tanah yang kering, karena padi biasanya hidup di sawah, di tanah yang basah dan air yang itu ya, apa sih namanya, kalian pasti tahu kalau padi itu hidupnya gak bisa di tanah yang kering
Para padi itu hidupnya di tanah yang basah. Terakhir ada tumbuhan yang hidupnya menempel. Kira-kira tumbuhan seperti apa ya yang hidupnya menempel? Tumbuhan yang hidup di darat tidak hanya di tanah, ada juga tumbuhan yang hidup menempel di tempat lain. Contohnya di batu, di tumbuhan lain, dan tanduk rusa, anggrek, benalu, dan tali putih adalah tumbuhan yang hidupnya menempel di tumbuhan lain loh teman-teman. Bisa bayangin nggak? Semisal manusia hidupnya menempel dengan orang lain, seperti apa? Kan nggak mungkin. Ini mah hanya tumbuhan yang hidupnya menempel di tumbuhan yang lain. Yang tadi saya sebutkan ya, contohnya anggrek, tanduk rusa, benalu, dan tali putih. Tanduk rusa dan anggrek menempel pada pohon besar. Daun tumbuhan tanduk rusa bentuknya seperti tanduk rusa. Anggrek mempunyai warna bunga yang bermacam-macam dan cantik-cantik. Tanduk rusa dan anggrek termasuk tumbuhan yang tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi oleh mereka. Karena tanduk rusa dan anggrek membuat makanan mereka sendiri, tidak merugikan tumbuhan yang mereka tempeli. Jadi meskipun mereka hidupnya menempel di tumbuhan lain, mereka tidak akan merugikan tumbuhan tersebut karena mereka membuat makannya sendiri. Tumbuhan lain yang menempel pada tumbuhan lain adalah benalu dan tali putih. Benalu sering kita lihat menempel di pohon mangga atau pohon jambu. Tali putih tidak memiliki daun. Tali putih bentuknya seperti mie kuning. Tali putih menempel pada tanaman pagar. Benalu dan tali putih mengambil makanan dari pohon yang ditumpangi. Nah, sedangkan benalu sama tali putih ini berbeda sama bunga anggrek dan tanduk rusa. Mereka tuh selain hidupnya menempel pada tumbuhan lain, mereka juga akan merugikan tumbuhan yang mereka tumpangi. Berbeda halnya dengan tumbuhan anggrek. Anggrek dan tanduk rusa tuh bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan benalu dan tali putih tidak, mereka akan merugikan tanaman yang ditempeli mereka karena mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Mungkin hanya itu materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai tempat hidup makhluk hidup. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Sekian materi pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.